Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam Kidung Agung kesukaan orang remaja, "Ku cari jantung hatiku, tetapi tidak kutemukan." Cocok kalau yang baca suster, karena mencari jantung hati nggak ketemu-ketemu. Nah, kemudian sampai suatu saat setelah ketemu, tidak kulepaskan. Jadi pas, masih ada yang dicari suster, masih ada yang dicari ya dalam kehidupan. Tapi ini adalah suatu gambaran sesungguhnya tentang pencarian seorang akan yang ilahi. Ini sesungguhnya juga menggambarkan tentang bagaimana Maria Magdalena ketika peristiwa yang dalam bacaan Injil tadi, begitu kalutnya Maria Magdalena mencari Tuhan Yesus. Datang ke kubur tapi tidak ditemukan. Mengapa Maria Magdalena begitu kuat untuk mencari Tuhan Yesus, begitu intens datang ke makam? Kita bisa melihat siapa Maria Magdalena sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seorang yang tak berarti, seorang yang tidak, bahasanya tidak tersapa dalam kehidupan di tengah masyarakat, tidak
cukup dalam status sosialnya. Jadi dia orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dihargai, orang yang dalam hidupnya tersingkirkan karena penyakit, karena kehidupannya, karena pola hidupnya. Bukan siapa-siapa dia. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dari dia posisi underdog, posisi yang bukan siapa-siapa, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam posisi sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak layak, kemudian disapa Tuhan Yesus, disergap hatinya, dan kemudian dia merasa dicintai oleh Tuhan. Merasa dicintai oleh Tuhan, menjadi hidupnya menjadi berharga, menjadi bernilai hidupnya. Hidupnya menjadi bernilai sehingga kemudian ketika Tuhan Yesus wafat, dia terus menerus mau menemani, terus menerus mau merawat jenazahnya, pergi ke makam dan sebagainya. Karena apa? Karena merasa dicintai dalam hidupnya, merasa dicintai oleh Tuhan, maka akan mencari Tuhan. Kita pun mencari Tuhan setiap saat dalam Ekaristi, kita misa pagi, karena kita merasa dicintai oleh Tuhan. Kalau dalam hidup kita itu sebagai manusia, kita akan merasa celaka hidup kita kalau hidup kita itu sudah tidak merasa dicintai. Coba kalau di rumah atau dalam komunitas, tidak lagi merasa dicintai, tidak lagi merasa dihargai, kita merasa sudah bukan apa-apa. Tapi ketika merasa dicintai oleh Tuhan, kita akan merawat hidup kita ini. Sakit ya kita berusaha untuk berobat. Tapi kalau sudah nggak merasa dicintai, sakit, ya sudah mati saja. Sudah selesai saja. Tapi kalau merasa dicintai, kita berusaha. Karena masih pengen eksis terus. Oleh karena itu, kita dalam keseharian kita diajak untuk bagaimana kita juga memberikan kasih itu. Menjadi saluran kasih dari Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain, sehingga orang lain bisa mempunyai arti dalam hidupnya. Tapi yang seringkali terjadi dalam hidup kita itu menghukum orang. Tidak mengasihi orang. Dengan perkataan kita, dengan sikap kita, kita menghukum orang. Menghukum orang sehingga membuat orang tak berdaya. Senang kalau orang tak berdaya. Senang dengan perkataan kita menjadi orang itu menjadi tak berkutik. Itu sesungguhnya mematikan, membuat orang merasa tidak dikasihi sehingga merasa bukan siapa-siapa. Oleh karena itu mari kita mengendalikan hidup kita. Menata kehidupan kita supaya hidup kita itu menjadi saluran kasih Tuhan. Sehingga setiap orang dalam perjumpaan itu dengan kita itu merasa dikasihi oleh Tuhan. Kalau merasa dikasihi oleh Tuhan, maka hidupnya akan berarti. Bekerja juga akan semangat, menjalani kehidupan akan penuh dengan semangat. Mari kita sebagai orang-orang yang lemah, kita juga kadang-kadang dalam hidup kita juga perlu merasa dikasihi oleh Tuhan. Merasa dikasihi dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan keluarga. Supaya kita semakin mampu untuk bergerak, kita semakin mampu untuk terus membawa hidup kita itu menjadi orang yang diberkati, sehingga perjumpaan dengan sesama kita juga orang merasa diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh menjadi saluran kasih Tuhan seperti Maria Magdalena menjadi saluran sukacita bagi banyak orang, bahkan mendahului para murid, menjadi saluran sukacita Paskah, sukacita kebangkitan, sukacita kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.